Kenapa mesti lewat asatidzah? Orang kalam ulama sudah tersebar di sana dan di sini. Tidak perlu lagi. Tapi ketika kita bilang, bahkan kita menyebarkan kalam ulama, ya subhanallah, yang ada kalau dia ikut di grup, yang grup itu dikuasai oleh mereka-mereka yang menganggap kalam ulama ini mesti dipahami dengan bimbingan asatidzah kibar, dikeluarkan. Ini yang sudah terjadi. Kalam ulama wadih, jelas sekali. Gak perlu dihambat dengan syubhat-syubhat. Memahaminya apalagi kalau orang-orang yang sudah belajar, ya tidak perlu sampai harus memikirkan sampai tengah malam apa yang disebutkan oleh ulama itu. Cukup dengan mendengarkan penjelasan itu kita paham. Oh kalau begitu berarti kita bersatu. Berarti nggak ada masalah lagi dengan Jember dan lain sebagainya. Bukan ketika kita mengatakan ini berarti kita pro Jember. Tidak. Kita pro perkataan ulama. Karena kami, Ana secara pribadi, tidak punya keterikatan apapun dengan Jember. Tidak pernah belajar dengan Ustaz Lukman Talaki dengan beliau. Duduk di majelisnya beliau untuk mengambil ilmu sekian tahun di Jember. Tidak pernah. Dan ini bukan membela beliau, tapi membela kalam ulama. Maka syubhat-syubhat yang sedang gentayangan sekarang ini itu harus ditepis, harus dibantah, harus dibahas. Ini syubhat. Karena kalau tidak, fitnah itu akan menjatuhkan seseorang dari sisi manhaj. Na'udzubillah. Harus dilawan syubhat itu. Gak boleh dibiarkan syubhat itu berkembang begitu dan terus seperti itu. Dan banyak syubhat-syubhat yang lain yang mungkin Anda dapati di sini. Sebagian yang Anda ingat itu diantaranya. Ya, dan itu Anda hadapi sendiri. Ketika Anda membacakan perkataan ulama, kenapa nggak nunggu asatidzah? Cuman antum satu-satunya di Indonesia ini yang membaca. Memangnya kenapa? Yang kita bacakan kalam ulama. Kenapa mesti menunggu? Sejak kapan kita diajari taklid? Katanya yang membela Jember muqallid Lukman Ba'abdu. Na'udzubillah. Kita nggak pernah taklid sama Ustaz Lukman. Tapi justru ketika kita membacakan fatwa ulama dibenturkan dengan sikap taklid apa? Nggak ada asatidzah kibar yang membacakannya. Subhat lain yang dimunculkan seperti yang anak katakan tadi, ya, di masa sekarang ini yang itu bisa berpengaruh kalau dibiarkan terus, tidak dihantah, tidak ditepis, itu bisa berpengaruh kepada si manhaj. Samping membacakan fatwa ulama itu mesti asatidzah dulu yang membacakan, memahami subhat berikutnya, kami juga kepada ulama tapi melewat ya asatidzah. Dan banyak subhat lain. Ya, mungkin nanti kalau ada sesi tanya jawab, antum juga bisa menanyakan sisi-sisi subhat yang antum ketahui. Apakah itu termasuk subhat atau tidak dalam fitnah ini? Ya. Kata beliau, "Faman kana 'inda hududi syubhat yathbutu iman wa la yatazalzal wa yadfa'uha bima ma'ahu min al-haq wa 'inda hududi syahawat al-mujibah wad-da'iyah ila al-ma'asi wad-dunub as-sarifa an ma amara Allah bihi wa rasulih ya'mal bimuqtada al-iman wa yajahid syahwatahu dalla ala sidqi imani." Barang siapa yang ketika munculnya fitnah, munculnya syubhat, yathbutu imanu, imannya kokoh, wala yatazalzal, tidak goncang, wa yadfa'uha bima ma'ahu minal haq, dan dia lawan dengan kebenaran yang sudah ada padanya. Perhatikan, ya perhatikan ini, fitnah syubhat itu dihadapi dengan apa? Yadfa'uha bima ma'ahu minal haq, dilawan dengan kebenaran yang sudah dia yakin atau sudah dia miliki. Artinya apa? Ilmu. Ya. Syubhat itu dilawan dengan ilmu. Ya.
Makanya kita katakan tadi, syubhat yang dimunculkan, sejak kapan kita diajarkan taklid begitu? Ilmu yang kita tuntut tidak begini ketika menyikapi orang yang salah. Ilmu yang kita tuntut dalam manhaj ini tidak begini ketika menyikapi saudara kita yang terjatuh pada kesalahan. Sampai buat yayasan baru, sampai buat pondok baru. Tidak seperti itu. Kalau ada yang salah, tapi dinasehati, diingatkan, ditegur. Kok bisa yang muncul kemudian yayasan baru, pondok baru, yang lama dikeluarkan, diusir, didatangkan ustadz-ustadz baru. Ini bertentangan dengan apa yang kita ketahui selama ini. Mesti ditolak, dilawan. Iya.